Nabi Khidr alaihissalam mendatangiku lalu ia bertanya kepadaku, "Wahai Ahmad, sungguh aku menginginkan dirimu menjawab pertanyaanku dan mengingat nasihatku kepadamu beberapa tahun yang lalu. Masa kita berjumpa kali pertama di tepi Ainul Hayat, lalu tuliskanlah. Semoga dirimu mengingatnya dan tetap istiqomah dalam menjalankannya. Wahai Ahmad, ada berapa macam keikhlasan itu?" Bismillah, aku menjawabnya dengan memohon izin dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ikhlas ada 3 macam perbuatan. Wajib atas seseorang itu menjadi hamba Allah yang ikhlas dan wa'atsiq, ikhlas dan yakin. 1, yaitu ikhlas menerima ketetapan Allah berupa hukuman, ujian atau musibah dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Semacam kehilangan jabatan, benda atau harta atau kehilangan seseorang yang dicintai. 2, ikhlas, yakni menerima dengan kerelaan hati dan tidak ada rasa dendam atau amarah atas kehendak Allah yang berkaitan dengan kegagalan. Dalam pekerjaan kegagalan dalam sebuah perjuangan, dalam medan perang, ikhlas menerima kegagalan dalam pekerjaan perniagaan, perlombaan pernikahan atau semacam itu. Dan ia tidak putus asa untuk belajar dan berjuang mencapai kejayaannya kembali setelah kegagalan. Ikhlas dan yakin akan mencapai kejayaan dengan mencari kesalahan diri dan kekhilafan atau kekurangan diri, lalu ia memperbaikinya dengan sabar dan tabah lagi tekun. Ia mencari dosa dan kekhilafannya sendiri yang menyebabkan Allah menetapkan iradahnya berupa musibah atau kegagalan dan tidak menyalahkan orang lain dan tidak meratap dan mengemis kepada selain Allah. Hingga ia tetap bersemangat dan tidak sedikit pun berkurang kadar iman dan ketakwaannya kepada Allah. 3, ikhlas menerima hinaan, cacian dan fitnahan dengan mengabaikannya dan menjauhi atau menghindari sumbernya. Lalu ia tetap istiqomah, melakukan hal-hal yang bijak dan baik dan tidak mempunyai rasa dendam dan amarah. Dan yakin akan perlindungan Allah dan pertolongan Allah. Dan ia yakin kesabaran akan meninggikan derajat dirinya di dunia dan dalam pandangan Allah. Beliau, Nabi Khidr alaihissalam, tersenyum padaku lalu ia berkata, "Wahai Ahmad, hendaklah dirimu tetap menjaga ketabahan dan kesabaran serta ketekunan dalam hati dan jiwamu. Sungguh tidaklah mudah meraih kejayaan di atas dunia hingga kebahagiaan kekal di dalam jannah. Tidaklah semata-mata seseorang itu mencapai kejayaan disebabkan jumlah pengikut yang banyak atau dengan modal yang besar, namun harus disertai keikhlasan dan ketekunan, serta bijak dan pandai dalam satu jalan menuju kejayaan dunia dan akhirat, dengan ilmu dan keyakinan yang benar. Wahai Ahmad, janganlah membatasi pengikutmu dalam menolong perahumu dalam perniagaan. Hendaklah dirimu menerima 3 dari 11 yang tersisa dalam 41 pengikutmu yang berjuang bersamamu dalam perniagaan. Dan hendaklah dirimu berlaku adil ke atas semua pengikutmu dan mengutamakan mereka yang ada dalam perahumu untuk duduk bersama dirimu dalam 2 perniagaan. Sungguh tetaplah dirimu menjadi makhfi. Hendaklah dirimu mengingat perintah Allah di tepi Ainul Hayat. Sungguh dirimu hanya mengantarkan mereka, para pengikutmu, kepada jalan yang lurus dan sesuai dengan takdir mereka, hingga dirimu dan mereka yang ada dalam 2 perniagaan mampu memberikan kasih sayang dan merubah diri mereka dari kemiskinan menjadi hamba Allah yang dermawan dan benar dalam menggunakan hartanya, yakni benar dalam mengeluarkan zakat, berinfak dan bersedekah dalam hukum syariat. Dan hendaklah mereka taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak mendahuluimu dalam setiap keputusan dan menjauhi bujuk rayu syaitan dan syahwat. Wahai Ahmad, katakan kepada 2 pengikutmu, sungguh mereka telah sampai pada puncak kebencian iblis. Sungguh iblis hendak memecah belah keduanya, dan iblis melihat celah di hati. Salah satu di antara mereka berdua, hendaklah dirimu bersikap keras, lagi tegas kepada mereka, atau aku dan kakekmu berpaling dari keduanya. Bukankah kakekmu yang mulia Muhammad telah datang dalam mimpi mereka berdua? Bukankah mereka telah menghadapi segala ujian dengan tabah dan sabar bersamamu dan cubaan berat? Tidaklah mereka fahami makna mimpi mereka dan mimpimu, melainkan sedikit saja. Hendaklah dirimu bersikap keras dan tegas kepada mereka, hingga Allah menolong dan melindungi mereka dari bujuk rayu, syahwat dan syaitan. Hendaklah mereka membersihkan hati mereka dari sifat sombong dan sifat iri, yang menyebabkan hati mereka dapat dikuasai iblis. Hendaklah mereka saling menyokong dan saling menguatkan,
hingga tetap diri mereka pada derajat yang tinggi dalam pandangan Allah. Mereka telah sampai pada tempat yang tinggi dalam pandangan Allah jika mereka berfikir dan bersabar dengan keikhlasan memenuhi hati mereka. Wahai Ahmad, tidaklah ada balasan kepada ketekunan dan kesabaran serta keikhlasan, melainkan kejayaan dan pertolongan Allah akan datang dengan cara yang indah lagi menakjubkan. Tulislah dan jangan dirimu merasa risau untuk menuliskannya. Ahmad Fahmi bin Abdullah Alwi Syams,